Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 11 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Tanggal 11 Oktober 2024. Oke, aku melihat di sini kayak ada rasa keoptimisan tentang dari dia bahwa dia bisa bertemu dengan sosok yang memang menjadi takdirnya bertakdir dengan dia menjadi pasangannya seperti itu ya. Dan bahkan kalau misalkan di sini memang dia mengharapkan kamu, dia masih tetap optimis bahwa kalian bisa dipersatukan atau bahwa kalian masih bisa bersama kembali seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kamu dengan dia nampaknya sudah berpisah ya, sudah berakhir hubungannya. Tapi walaupun sudah berpisah seperti ini, kalian itu dia merasa bahwa dia kayak masih ada ikatan batin gitu dengan kamu ya. Jadi kayak dia masih selalu merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia atau di sisi dia seperti itu. Jadi seperti tidak terputus gitu koneksinya, selalu ada gitu ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah ya, jadi dia sudah punya pasangan, atau bisa jadi mungkin dia pernah sempat ngomongin tentang pernikahan dengan kamu atau berjanji akan menikahi kamu ya, seperti itu. Atau mungkin dia sudah pernah menikah ya. Dan dia adalah orang yang mungkin selama ini selalu kayak prioritas dia atau fokus dia itu hanya di hal-hal yang bersifat duniawi ya, seperti karir, keuangan, atau ya have fun lah ya. Pokoknya hal-hal yang bersifat duniawi seperti itu. Dia merasa bahwa saat ini seperti ini cinta sepihak seperti itu. Entah mungkin kamu sudah tidak peduli, entah mungkin sebaliknya ya. Tapi kalau aku lihat kayaknya sih kamu yang sudah kayak cuek banget sama dia, udah kayak nggak peduli lagi sama dia, sehingga dia merasa bahwa kok kayaknya cuman aku doang ya yang masih mencintai kamu, kok kamu kayaknya udah masa bodoh ya, udah nggak peduli lagi sama aku seperti itu ya. Aku lihat di seperti itu. Bottom of the decknya di sini ada let you friend to help you ya, friends help you. Oke, jadi aku melihat kayak dia ini mungkin butuh bantuan dengan teman-temannya, entah ini bantuannya tentang memang hubungan kalian yang sudah berakhir tapi dia nampaknya masih memiliki koneksi dengan kamu, mungkin minta saran gimana bagusnya atau apa yang harus dia lakukan gitu ya ke teman-temannya. Jadi ada keterlibatan teman-temannya nih ya. Kalau misalkan dia meminta bantuan hal lain ke teman-temannya, ya mungkin dia memang lagi ada masalah ya, entah itu apa, karir kah, keuangan kah ya. Jadi aku lihat kayak dia butuh bantuan teman saat ini. Oke, kemudian aku melihat di sini ada Three of Pentacles, bentar ya. Seperti aku melihat di sini dia kayak ada keinginan untuk bekerja sama dengan kamu, membentuk hubungan kalian lagi atau bersama kembali seperti itu ya. Kayak ada keinginan seperti itu. Dia pengen usaha lagi untuk memperjuangkan hubungan kalian. Dia kayak pengen ingin menyatukan kembali hubungan kalian atau energi kalian. Terus itu juga aku melihat di sini kayak ada suatu keinginan dari dia
untuk melakukan suatu tindakan atau upaya yang memang diperlukan untuk hubungan ini agar hubungan ini bisa terjalin dengan baik, agar hubungan ini bisa berhasil, agar hubungan ini bisa punya komitmen seperti itu. Cuman aku melihat memang saat ini kamu dengan dia itu lagi ada masalah ya, lagi ada masalah. Dan mungkin masalah ini tuh nggak bisa diselesaikan oleh kalian berdua. Jadi kayak butuh bantuan ya, jadi butuh bantuan ahli atau konselor atau siapalah ya, tetua atau siapa gitu yang bisa menyelesaikan masalah kalian atau membantu mencari solusi atau menengahi kalian seperti itu. Nampaknya memang kalau cuman kalian berdua, mengandalkan kalian berdua aja itu kayak mungkin akan lama atau akan sulit gitu. Makanya di sini kayaknya kalian tuh untuk hubungan ini butuh seseorang yang bisa membantu mencarikan solusi atau menengahi kalian seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kemungkinan kalian itu belum saling mengenal atau mungkin belum lebih banyak tahu satu sama lain seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kayak sebenarnya kalian itu masih di tahap saling mengenal ya, dan berusaha mencari tahu tentang satu sama lain. Jadi belum yang seintim itu antara kamu dengan dia atau kamu itu dengan dia itu belum banyak tahu lah ya apa yang dia lakukan, apa yang terjadi dengan dia, mungkin kamu juga nggak tahu dan sebaliknya gitu. Jadi kalian ini masih dalam tahap mungkin pendekatan, PDKT, penjajakan yang seperti itulah ya. Belum yang intim banget gitu hubungannya. Dan aku lihat di sini ya dia masih ingin mencari cara untuk bisa bersama dengan kamu lagi atau ya bersatu dengan kamu. Terus itu juga ada justice, berarti nampaknya nih ya, salah satu di antara kalian ini ada yang sedang mendapatkan karma. Ya, entah apa yang terjadi, tapi kayak mendapatkan balasan atas tindakan kalian sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan di sini sekarang kamu merasa kayak sial atau merasa tidak beruntung, merasa kayak kesulitan gitu ya, kemungkinan kamu yang kena karma. Atau kalau kamu tidak merasa mendapatkan kesulitan, berarti dia yang sedang mendapatkan karma atau balasan atas apa yang pernah dia lakukan. Misalkan nih, dulu dia pernah selingkuhin kamu. Nah, sekarang mungkin dia kesulitan, entah itu dari keuangannya, karir dia, atau bahkan percintaan dia juga kesulitan gitu. Entah dia juga diselingkuhi, entah dia dibohongi ya, atau mungkin keadaan keuangannya menipis, darurat, atau ya kesulitan kayak gitu. Ya karir yang nggak bagus gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau ini memang dia, ya karena di sini aku juga lihat ada Eight of Pentacles. Jadi kalau ini memang dia, aku rasa dia kayak lagi dapat karma atau pembalasan gitu ya dari sesuatu hal yang dulu pernah dia lakukan. Tapi kalau misalkan kalian berdua tidak mendapatkan kesulitan dalam hidup, berarti kalian kemarin itu ya punya suatu tindakan yang baik-baik aja kayak gitu ya. Jadi situasikan aja kalau misalkan kamu lihat keadaan dia ternyata miris, berarti dia yang pernah melakukan kesalahan atau pernah ya ngapain kamu lah, nyakitin kamu gitu ya. Kalau misalkan sekarang kamu dalam keadaan kehidupan yang baik-baik aja, bahkan mungkin keberlimpahan, nyaman, aman, damai, tentram ya, apapun yang ingin kamu lakukan kamu bisa lakukan, berarti saat ini kamu mendapatkan karma baik karena dulu kamu mungkin sabar, kamu selalu membantu ya, berbuat baik seperti itu dan bla bla bla. Jadi justice ini menandakan adanya suatu balasan dari apa yang dulu pernah kalian lakukan gitu ya. Dan juga aku melihat kemungkinan ada yang lagi berurusan dengan hukum atau berurusan dengan dokumen-dokumen yang yang ada ikatannya dengan hukum. Entah itu tentang perceraian, entah itu tentang sengketa-sengketa lainnya atau apapun ya yang berhubungan dengan dokumen-dokumen atau hukum seperti itu.
Ya, aku melihat di sini ada kualitas rendah dari dia saat ini. Maksudnya tuh dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan dia mungkin dalam kreativitasnya atau apa ya, dalam pengambilan keputusan dia itu kayak nggak banget gitu loh ya. Intinya saat ini kualitas dalam diri dia itu lagi menurun. Terus juga saat ini kayak dia lagi dikejar-kejar oleh pekerjaannya, mungkin dikejar-kejar deadline atau target seperti itu ya. Aku melihat juga kayaknya dia ini sedang mendapatkan reputasi buruk, entah ini dari teman-teman kantornya, bosnya, teman lingkungannya, atau tetangganya atau apa gitu. Ya pokoknya di sini dia kayak mendapatkan reputasi buruk. Dan saat ini dia sedang merasa kayak kurang termotivasi atau kurang adanya motivasi, hidupnya kayak biasa-biasa aja. Bahkan aku lihat kayak saat ini tuh kayak dia lagi kayak males-malesan gitu ya. Kayak mau kerja tapi kok capek, males gitu. Tapi ya tetap kerja juga gitu. Jadi kayak ada kemalasan atau kemalasan-kemalasan yang ya yang kayak gitulah, yang nggak ada semangat gitu. Dan dia melihat bahwa pekerjaan yang saat ini dia lakukan itu kayak stuck gitu, kayak buntu, kayak mungkin kalau dari keuangan ya uangnya gini-gini aja, gajinya gini-gini aja, terus mungkin ya kok pekerjaan dia gini-gini aja, nggak naik-naik pangkat kayak gitu ya, nggak naik-naik jabatan seperti itu. Jadi ya hidup dia kayak flat, hidup dia ya sulit ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan dialah yang mendapatkan karma buruk ya, karena mungkin pernah menyakiti kamu atau apa gitu ya. Oke, kemudian aku melihat di sini, ya ternyata dia ini tidak melakukan upaya secara sadar untuk mempertahankan hubungan kalian. Jadi mungkin dia selama ini tuh kayak mengabaikan kamu, tidak menganggap hubungan ini ada, tidak menganggap kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, seperti itu ya. Dan ini kayak apa ya, secara sadar gitu dia melakukan ini terhadap kamu. Mungkin kamu hanya dianggap dia teman, hanya hubungan tanpa status ya, atau apapun ya, seperti intinya kayak nggak dipandang gitu. Dia datang kalau misalkan dia butuh aja, atau mungkin dia kesepian baru datang ke kamu. Kalau misalkan dia ya lagi nggak butuh kamu ya dia ngilang gitu, tidak pernah kasih kabar seperti itu. Dan aku melihat hubungan kalian ini sangat penuh dengan penderitaan ya, akibat dari kecenderungan dia mungkin terlalu gila kerja ya. Orang yang terlalu gila kerja, fokusnya hanya di uang, 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 karir, 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 seperti itu. Sehingga aku lihat memang kelemahan di hubungan ini dan kelemahan dari dia adalah sudah memiliki sifat yang apatis. Jadi selama ini dia kayak apatis gitu terhadap hubungan kalian, tidak melakukan banyak effort, tidak melakukan apapun, kayak diem aja ya. Ya pokoknya kayak apatis banget gitu. Kemudian dia merasa bahwa saat ini kamu kayak lagi marah atau lagi kesel sama dia, lagi benci dia atau gimana deh. Pokoknya intinya kamu dengan dia saat ini berpisah, dan kamu itu kayak dia melihat kamu tuh kayak menunjukkan sekali kalau kamu tuh kayak kesel sama dia atau marah sama dia atau kecewa sama dia, sakit hati sama dia, nah kayak gitu ya. Makanya di sini mungkin kamu memilih untuk menghindari dia, atau ya udah berpisah gitu, tapi ya tetap nggak mau menjalin komunikasi atau silaturahmi seperti itu. Jadi kayak dingin seperti kamu, dan dia ngerasa kayak orang asing seperti itu ya. Oke, jadi karena dia beranggapan bahwa kamu saat ini lagi marah, ya kamu lagi kesal sama dia. Jadi saat ini pun dia tidak melakukan apapun ya. Ya hanya memantau kamu dari kejauhan, atau hanya memantaumu dari teman, memantaumu dari media sosial ya, atau apapun. Tapi aku lihat di sini memang menurut dia itu untuk saat ini bukan waktu yang tepat ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu sudah redam amarahnya, sudah tidak kesal lagi sama dia, nah di situ mungkin dia akan datang gitu ya. Karena kalau aku lihat juga memang hubungan ini rentan sekali dengan ledakan kebencian, kecemburuan, emosi gitu ya. Jadi ini juga yang membuat kalian tuh saat ini kayak seperti orang asing gitu. Ya udah tahu kamu cemburuan, dianya selingkuh terus gitu ya. Ya makin meradang kamunya seperti itu. Terus itu juga apalagi ya?
Tapi sebenarnya kamu itu paham sih ya, paham tentang dia ini seperti apa orangnya. Ya, aku lihat di sini kamu sebenarnya tahu kok orang ini seperti apa, entah sifatnya, kelakuannya gitu. Oke, ada apa nih? Five of Cups ya. Five of Cups berarti ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi nih ya. Jadi dia pengen datang lagi, pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu ya, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini ada penyesalan dari dia karena ternyata dia tidak bisa mempertahankan kamu selama ini dengan dia, tidak memperlakukan kamu dengan baik, sehingga dia kehilangan hubungan yang penuh dengan emosional ini. Terus itu juga aku melihat di sini kamu kayak memang sudah apa ya? Apa tuh namanya, sudah menjalani kehidupanmu lah ya. Bahkan kamu sudah menyadari betapa banyak kesempatan romansa di sekelilingmu, jadi ya nggak harus berpatokan sama dia terusan gitu ya. Jadi kamu pun ingin move on di sini, atau mungkin memang sudah move on di sini ya. Sedangkan di sini dia sedang merasakan penyesalan, kesedihan ya, karena mungkin hubungan kalian berakhir, tidak bisa dilanjutkan lagi, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia ingin memulihkan hubungan lagi dengan kamu, dia pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu. Seperti itu, ya. Ada Knight of Swords, ya. Kalau aku lihat di sini perpisahan ini udah cukup lama ya terjadi, entah udah berapa lama, pokoknya cukup lama. Kamu dengan dia sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan seperti itu. Terus itu juga ada pergeseran yang kuat ya di hubungan kalian di sini. Entah masalah apa gitu ya. Entah mungkin tentang ketidaksepakatan, atau ya kamu maunya A, dia maunya B, seperti itu. Itu juga yang mungkin menjadi salah satu faktor di sini kamu memilih untuk udah deh pergi aja, seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat saat ini dia kayak masih bingung juga sih sebenarnya ya. Dia saat ini masih bingung juga untuk mempertimbangkan apakah memang hubungan ini harus benar-benar diakhiri atau tidak. Apakah dia harus benar-benar pergi atau tidak gitu. Karena di sini sebenarnya dia ya masih ada rasa kan sama kamu, tapi mungkin situasinya sudah tidak memungkinkan, kamu sudah marah, kamu sudah cuek, seperti itu. Jadi menurut dia kalau misalkan dia ingin mempertahankan kamu gitu ya, ya dia harus berjuang menjaga satu sama lainnya dengan kamu gitu. Harus sama-sama, seperti itu, harus berjuang sama-sama. Oke, kemudian ada suatu perubahan yang mungkin kamu tunggu-tunggu dari dia, dan ini akan segera terjadi. Entah apa perubahan yang akan dia lakukan ya. Tapi kayaknya dia sedang mempersiapkan perubahan itu. Entah itu perubahannya dari karirnya, keuangannya, fisiknya, atau perubahan dari sikap, tingkah lakunya itu akan berubah. Jadi apa nih yang selama ini kamu harapkan dari dia untuk dia berubah, itu akan dia lakukan. Aku lihat di sini ya. Dia akan mencoba untuk melakukan perubahan yang memang kamu selama ini tunggu-tunggu dari dia gitu ya. Oke, ada Temperance. Nampaknya saat ini apa ya, dia itu kayak mulai ya mencoba tetap menjalani hidup dia, tapi kayak dia saat ini menahan diri atau mencoba untuk apa ya, meredam emosional dia ya. Aku lihat di sini menahan banyak hal ya, termasuk keinginan-keinginan dia terhadap kamu, rasa rindunya ke kamu, atau apapun, karena di sini dia ingin harmoni aja kehidupannya. Kalau misalkan dia tidak bersama kamu, ternyata tidak ada keributan ya. Kalau sama kamu justru ada keributan ya. Jadi ya dia merasa kesal gitu kalau misalkan selalu ribut sama kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak
mau mengambil andil juga di situasi kamu dengan dia, ingin memulihkan ketertiban dan keharmonisan di dalam kehidupan kamu seperti itu. Makanya di sini dia nggak mau ngeganggu kamu. Ketika kamu masih marah, dia tidak mau kayak memaksakan kamu harus memaafkan dia atau apa, tapi dia akan menunggu sampai amarahmu selesai seperti itu, ya. Terus juga aku melihat di sini dia herannya ya, kayak melihat kamu sekarang temperamen kamu kayak biasa aja gitu loh, kayak datar gitu kan. Mungkin dulu kamu itu orangnya emosional banget gitu ya, sekarang kok kayak flat gitu aja, kayak santai gitu, kayak datar gitu. Itu yang dia lihat aneh dari kamu. Terus itu juga aku melihat di sini ada suatu ketertarikan karena mungkin kesederhanaan ya. Bisa jadi mungkin di sini kamu orangnya sederhana, nggak banyak neko-neko. Jadi dia sangat suka gitu sama kamu. Ditambah lagi mungkin kamu pasangan yang sangat berbakti, selalu nurut sama dia atau selalu memenuhi apa yang dia mau gitu ya. Jadi ya dia tertarik gitu sama kamu. Dan aku melihat di sini tuh kayak dia mengalami penyadaran sih. Ada kesadaran diri dari dia bahwa kalau memang ingin memperjuangkan hubungan ini lagi, berarti dia memang harus bisa sama-sama dengan kamu mengatasi hambatan apapun yang menghalangi hubungan kalian berdua untuk bisa terus bersama seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat ada kesadaran diri sebenarnya. Nah, kemungkinan mungkin memang yang kamu harapkan perubahan dari dia adalah sadar diri, ya. Nah, makanya saat ini dia kayak lagi menyadarkan diri dia, atau dia ya bisa dibilang kayak dia saat ini mendapatkan penyadaran diri seperti itu. Oke, kemudian apalagi nih? Bottom of the deck-nya ada Sun. The Sun-nya tapi reverse ya. Dia merasa bahwa saat ini dia kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, sosok yang sebenarnya penting di dalam hidup dia. Dan bahkan dia merasa kayak sudah kehilangan gairah dari kamu yang wah bucinnya dulu itu kayak wah ampun-ampunan dia pol-polan ya kamu tuh bucinnya sama dia. Nah sekarang dia udah tidak merasakan itu lagi, sudah tidak merasakan gairah darimu, kebucinanmu lagi seperti itu ya. Karena di sini dia juga melihat bahwa kayaknya hubungan ini memang sudah gagal, bahkan mungkin ada nih yang sempat apa tuh janji untuk menikahi kamu nampaknya tertunda sampai sekarang belum ada kejadian untuk pernikahan itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada indikasi bahwa dia ini mungkin terlalu egois sama kamu atau bisa juga ternyata dia ini orang yang sombong sehingga mungkin kamu merasa takut terhadap dia gitu ya. Dan aku lihat di sini kemungkinan mungkin kalian masih di tahap pertemanan gitu kali ya, belum yang intim jadi pasangan banget gitu ya, atau ya apalah hubungan tanpa status juga boleh lah ya yang semacam itu. Nah karena kalian belum ada status, belum ada suatu hubungan yang intim seperti itu, atau bahkan mungkin cuma sekedar teman ya, terus kamu tahu bahwa nih orang egois banget, bahwa orang ini sombong banget ya, sehingga kamu merasa takut untuk terus lanjut sama dia, takut nanti kebelabasan dia tidak berubah ya, takutnya nanti malah lebih parah dari ini. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia karena kamu menyadari bahwa nih orang sangat menakutkan bagimu, sehingga kamu ingin melepaskan egomu ya, kamu nggak mau memaksakan kehendak bahwa dia harus bisa bersama kamu, enggak. Saat ini kamu mulai melepaskan egomu dan mulai menjadi dirimu sendiri ya, mengikuti apa kata hatimu ya, dan kamu memilih untuk bereaksi menjauh, itu lebih baik. Menjauh dari dia itu lebih baik daripada terus bertahan dengan dia mengikuti egonya kamu sendiri gitu. Jadi kemungkinan hubungan ini tuh udah lama terjalin, padahal di sini kamu mungkin sudah tahu bahwa orang ini tuh red flag banget, bahwa orang ini tuh
toksik gitu ya, tapi kamu tetap bertahan karena mungkin ya kamu sangat ambisius banget ingin bersama dengan dia, kamu sangat mengharapkan banget bisa menikah dengan dia seperti itu ya, sehingga mungkin ya bertahun-tahun kamu bertahan dengan dia, dia melakukan kesalahan, mengkhianati kamu, menyakiti kamu, ya tetap kamu maafin juga, kamu terima lagi gitu ya. Tapi kalau kali ini aku lihat kamu sudah sadar bahwa ini orang benar-benar menakutkan bagimu, ini orang benar-benar kayak aduh kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Lebih baik kamu fokus dengan dirimu sendiri dan melepaskan keegoisannya kamu untuk tetap bersama dengan dia. Itu yang aku lihat dari kamu, dan inilah perasaan dia terhadap kamu ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Oke, aku ingin melihat deh sebenarnya isi dari perasaan dia terhadap kamu seperti apa sih? Apa yang ingin dia katakan? Wow, banyak sekali. Menurutnya, kamu adalah cahaya baginya di dalam kehidupan dia yang gelap gulita ini ya. Karena kalau aku lihat kayak kehidupan dia kayak sulit banget gitu. Nah, ketika ada kamu, kayak kamu itu menjadi cahaya penerang di kala kehidupan dia yang lagi sulit-sulitnya ini gitu. Jadi kemungkinan kamu selalu ada untuk dia walaupun dia mungkin dalam keadaan posisi terjatuh ya, entah itu dalam kehidupan, karir, keuangan atau apapun, kamu itu tetap ada untuk dia, dan mungkin kamu selalu mensupport dia, kayak membantu dia untuk tetap semangat ya, untuk tetap bangkit, untuk membantu dalam hal apapun, mungkin juga keuangan kamu bantu seperti itu. Yang ingin dia katakan adalah aku mencintaimu sepenuh hati. Ya berjuta-juta kali, walaupun kalian mungkin on off, putus nyambung gitu ya, dia benar-benar sangat mencintai kamu. Dia berharap kalian bisa bersama selamanya. Cuman ya itu, kalau aku lihat nampaknya memang dia ini lagi kesulitan ya. Entah ini ya, kalau aku lihat lebih ke karir atau ke keuangan, dia ini memang lagi kesulitan. Sehingga dia tuh pengen banget ngomong sama kamu ya, maukah kamu membantu dia gitu. Ya dia kayak butuh banget bantuan kamu. Ya mungkin saat ini mungkin udah nggak ada gitu orang yang mau ngebantu dia gitu, entah teman-temannya atau siapapun tuh kayak udah angkat tangan gitu loh, nggak bisa ngebantuin dia. Mungkin itu ya dari karir, keuangan, atau masalah-masalah pribadi dia yang lainnya yang berhubungan dengan hukum kah atau apapun itu ya, atau yang berurusan dengan hukum juga, mungkin hutang piutang juga kan ya kan. Nah, seperti itu. Terus juga yang ingin dia katakan terhadap kamu, ya yang masih dia pendam di perasaan dia terhadap kamu adalah tolong jangan menekan dia. Nah gini, kemungkinan mungkin selama ini kamu sangat mengharapkan sesuatu dari dia, tapi sebenarnya dia belum mampu untuk merealisasikan, untuk mewujudkan harapan kamu gitu. Misalkan apa deh contohnya, kayak selama ini kamu sangat mengharapkan komitmen deh dari dia, atau pernikahan deh dari dia. Tapi ternyata keadaan keuangan dia belum stabil, karir dia belum bagus gitu ya, mungkin dia belum punya tabungan, mungkin dia masih punya hutang piutang, sehingga mungkin ketika kamu selalu bertanya kepada dia tentang kapan sih kamu mau nikahin aku, atau aku ini dianggap kamu apa, intinya kayak ada komitmen, kamu mengharapkan komitmen atau kepastian dari dia, ya dia belum sanggup gitu. Gimana mau memberikan komitmen pernikahan atau kejelasan ke kamu, hidup dia aja nggak jelas. Itu tadi, makanya di sini dia menganggap kamu adalah cahaya di dalam kegelapan kehidupannya. Saat ini tuh hidup dia lagi gelap, blur, nggak tahu, nggak apa ya, kayak dia nggak tahu dengan jelas hidup dia seperti apa akan ke depannya gitu. Apakah dia akan sukses, apakah dia bisa keluar dari keterpurukannya ini, dia masih belum tahu gitu. Jadi tolong jangan tekan dia terus-menerus dengan keinginan-keinginan kamu yang notabene belum bisa gitu loh dia penuhi gitu ya. Apalagi ya coba deh kalian pikirkan gimana dia mau
gimana dia bisa mau berkomitmen atau menikahi kamu kalau keuangan dia aja lagi seret kayak gitulah ya. Dia juga sebenarnya ingin gitu loh menjadi pasangan ya tidurmu ya di sampingmu setiap malamnya, setiap harinya, seperti dia juga ingin ya tidur di sampingmu ya sebagai pasanganmu. Um, dia juga pengen gitu ya. Dan bahkan aku melihat di sini dia masih tetap menganggapmu kekasihnya ya, kekasih yang ada di hatinya ya, miliknya seperti itu. Dan dia merasa bahwa kita ini memang sudah ditakdirkan untuk bertemu ya, dan itu seperti sudah tertulis di takdir gitu. Jadi dia beranggapan bahwa kalian itu sudah ditakdirkan untuk terus bertemu, untuk terus bersama, untuk terus ya terkoneksi seperti itu. Bottom of the decknya I cannot not right now. Untuk saat ini dia tidak bisa ya, untuk saat ini menurut dia tidak sekarang, mungkin tidak sekarangnya untuk memberikan komitmen, memberikan kepastian sama kamu, memberikan kejelasan ya, pernikahan atau apapun ya, apa yang selama ini kamu tekankan ke dia, yang kamu inginkan dari dia, menurut dia saat ini belum bisa, dia belum bisa untuk memberikan itu saat ini gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu tahu kok apa sebenarnya yang kamu harapkan atau kamu inginkan selama ini dari dia. Nah, tapi sayangnya ini dia belum bisa gitu loh memberikannya. Makanya di sini ya ketika kamu pergi, kamu marah, kamu ninggalin dia atau ya kalian berpisah, dia tidak mengejar kamu, tidak seolah-olah dia tidak peduli, tidak cinta, masa bodoh gitu ya. Ya karena gimana? Masalahnya adalah di karir keuangannya ini gitu. Mau dipaksakan juga ya nggak bisa gitu loh ya. Mungkin rezekinya memang seseret itu kali gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat ada Sagittarius dan ada Libra. Leo juga ada. Oke, kemudian ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 30, 18, 29, 19, 9, 13, 20, 7, 17, 23, 15, 31, 28, 25, 12, 6, 27, 14, 8, 21, 5, 4, 24, 26, 16, 11, 10, 2, dan 3. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada Agustus, Februari, Januari, April, Juli, November, Desember, Maret, Juni, jatuh lagi, Juni, terus September. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada sio babi, sio kambing, sio kerbau, sio anjing, sio kuda, sio ayam, sio tikus, sio naga, sio macan, sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia dalam alfabet ini. U, D, F, Q, N, E, I, Y, Z, K, H, G, M, B, S, J, X, W, R, A, T, P, O. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.